Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Puji Santoso akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai penciptaan alam semesta dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 54 dan surat Yasin ayat 82. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada the vastness of the universe atau luasnya alam semesta. Alam semesta yang begitu besar dan luas hingga tak terbatas penglihatan manusia ini selalu menjadi objek beragam pertanyaan yang sulit dijawab. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi polemik di kalangan filosof muslim, sedangkan para ateis mengeklaim bahwa alam semesta tidak memerlukan pencipta, sebab materi alam semesta menurut mereka bersifat azali, yaitu yang sudah ada sejak dulu tanpa ada permulaan. Selanjutnya ada proses tahapan penciptaan alam semesta menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Penciptaan benda langit dan bumi adalah kabut yang terpadu menjadi satu, kemudian terpisah sebagiannya. Kabut itu terdiri dari partikel lembut yang bergerak, sebagian terhimpun dengan bagian yang lain sebagai akibat dari hukum gravitasi. Dari partikel itulah membentuk bola raksasa yang berputar pada sumbunya dan menyala karena gerakan yang cepat. Kemudian dari bumi berubah dari tahap gas menyala beralih ke tahap air dengan aturan tertentu pada masa-masa yang panjang. Oksigen dan hidrogen sebagai unsur pembentuk air membumbung di angkasa karena ringannya. Kemudian terbentuklah bagian yang kering pada air tersebut karena partikel materi air tersebut, dan terhimpunnya sebagian dengan bagian yang lain menurut perbandingan dan ukuran yang berbeda. Kemudian lahirlah bagian yang kering itu bahan mineral dan dengan berbagai macam ragamnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, awalam yarol ladina kafaru innas samawati wal ardu kanata ratqa faftaknahuma waja'alna min ma'il kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Selanjutnya ada penjelasan mengenai lubang hitam. Informasi dari semua benda yang ada di alam semesta berasal dari cahaya yang datang dari berbagai panjang gelombang. Cahaya menjadi sidik jari utama bagi para astronom untuk bisa mengidentifikasi benda yang ada di langit. Karena itulah kita bisa mengetahui bagaimana bintang dan sistem keplanetan terbentuk. Kita bisa mengetahui evolusi bintang. Kita juga bisa melakukan cacah bintang dan galaksi yang ada di alam semesta. Namun, ada benda seperti lubang hitam yang tidak memancarkan cahaya sama sekali. Kita bisa tahu keberadaannya dari interaksi dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya, bukan dari lubang hitam itu sendiri. Seluruh informasi itu kita terima di bumi setelah cahayanya kita terima, dan cahaya itu butuh waktu untuk bisa sampai ke pengamatan di bumi. Cahaya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi di dalam ruang hampa. Berdasarkan teori relativitas khusus yang dipublikasikan pada tahun 1905, kecepatan cahaya merupakan kecepatan maksimum bagi energi, materi, dan informasi untuk bergerak di alam semesta. Selanjutnya, ada proses terjadinya alam semesta. Alam semesta adalah segala ruang mulai dari bumi hingga langit yang lengkap dengan energi dan materinya. Yang saya jelaskan pada terjadinya alam semesta kali ini menurut teori Big Bang. Ahli yang pertama kali mencetuskan teori ini adalah Alexander Friedman pada tahun 1922, yaitu ahli fisika yang berasal dari Rusia. Alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Akhirnya, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat hingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, teori ini dikembangkan oleh astronom dari Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble.
Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun pada suatu waktu, volume nol itu meledak dan berkembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume nol, maka semua galaksi dan bintang mengalami pergeseran cahaya bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan saling menjauh satu sama lain. Namun, teori ini mendapat penolakan dari salah satu ahli, yaitu Sir Fred Hoyle. Penolakan pada teori ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 saat Hoyle mencetuskan teori keadaan tetap. Selanjutnya ada teori keadaan tetap dari Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi. Ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak berakhir atau akan ada semenjang masa. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi baru yang muncul. Materi-materi akan muncul dalam jumlah yang sesuai agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah materi baru itu muncul, maka galaksi baru akan terbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah, yaitu statis. Teori keadaan tetap sangat terkenal pada awal abad ke-20, namun teori ini mendapat penolakan dari beberapa ahli, kosmolog, hingga para ilmuwan lainnya. Penolakan ini terjadi karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori Big Bang, jika alam semesta memiliki batas usia. Bukan hanya kedua hal itu yang menyebabkan teori ini menyebabkan penolakan. Satu hal ini juga menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, yaitu adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang sudah diperkirakan oleh model yang bermula dari teori Big Bang. Ternyata disinyalir bahwa penciptaan alam semesta telah ada pada Al-Quran, yang dimana Allah menciptakan alam semesta, menetapkan hukum-hukumnya dan menurut kehendaknya. Kemudian teori-teori yang ada baru muncul karena Al-Quran telah menjelaskan bagaimana proses terciptanya alam semesta ini. Selanjutnya ada penjelasan mengenai Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsyi yughshil laylan nahar الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya ada penjelasan mengenai surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surat Yasin ayat 82 ini membuktikan kekuasaan Allah, betapa mudah baginya menciptakan sesuatu. Apabila Allah menghendaki menciptakan sesuatu makhluk, cukuplah Allah berfirman, jadilah, maka dengan sangat mudah terwujudlah makhluk itu. Seperti halnya dengan alam semesta ini, Allah sudah menghendaki terciptanya alam semesta yang kita lihat saat ini. Demikian penjelasan materi mengenai penciptaan alam semesta menurut Al-Quran.
Yang bisa kita simpulkan pada materi kali ini yaitu Allah menciptakan sistem tata surya dengan dahsyat. Mereka beredar pada garis edarnya masing-masing dan tidak dijumpai mereka saling bertabrakan satu sama lain. Itu menjelaskan bahwa dahsyatnya Allah yang menciptakan alam semesta sedemikian rupa. Adapun persoalan kosmologi dalam Al-Quran dapat digambarkan bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit dan meletakkan yang satu di atas yang lain di atas bumi dalam tatanan yang sempurna dan tanpa celah, masing-masing berorbit pada jalannya sendiri. Karena alam semesta dan proses yang terjadi di dalamnya seringkali dinyatakan sebagai ayat Allah, maka memeriksa dan meneliti kosmos atau alam semesta dapat diartikan sebagai membaca ayatullah. Sekian presentasi dan penjelasan materi mengenai penciptaan alam semesta menurut Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 54 dan surat Yasin ayat 82. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.